Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Santika, BP 19120158, jurusan S1 Manajemen dari Universitas Dharma Andalas. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang tanggapan kasus aksi borong sembako. Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Dua warga negara yang terjangkit virus corona adalah ibu dan anak warga Depok, Jawa Barat. Awalnya seorang warga Jepang yang baru mendatangi Indonesia pergi ke Malaysia. Saat di Malaysia, warga Jepang ini positif terjangkit virus corona. Informasi ini kemudian ditelusuri petugas di Indonesia dan dua WNI yang ditemui sang warga Jepang positif terjangkit virus corona. Dua orang asal Depok, Jawa Barat dikabarkan telah terjangkit virus corona. Kabar terkait dua orang asal Depok terkena virus corona yang telah diumumkan Presiden Jokowi sontak membuat publik, khususnya warga ibu kota, dicekam panik dan cemas. Dalam kondisi inilah, warga pun menyerbu sejumlah besar supermarket untuk memborong sembako dalam jumlah besar. Maka lihatlah sejumlah besar barang belanjaan warga seperti beras, minyak goreng hingga lainnya yang terekam mata kamera tim Insert di sebuah pusat perbelanjaan berikut ini. Meski berbondong-bondong memborong sejumlah besar barang kebutuhan, toh tak sedikit barang seperti masker, minyak goreng, serta beberapa lainnya kabarnya mulai menipis di pasaran. Dikabarkan pula harga masker kini makin melambung tinggi. Aksi borong sembako cuma efek kejut virus corona. Masyarakat Indonesia dilanda kepanikan setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan dua warga Depok positif terinfeksi virus corona. Sejak pengumuman tersebut, masyarakat banyak menyerbu toko retail dan apotek. Di apotek, mereka panik dan membeli barang-barang kebutuhan kesehatan, khususnya obat-obatan, antiseptik, dan masker dalam jumlah banyak. Di toko retail, mereka memborong barang-barang kebutuhan pokok atau sembako, seperti makanan instan, minuman kemasan, hingga pupuk bayi secara berlebihan dalam sehari. Apotek dan toko retail di sejumlah wilayah pun kehabisan stok barang-barang tersebut. Tak hanya toko fisik, beberapa toko online juga mengalami hal yang sama. Penjual online shop bahkan mematok harga berlipat-lipat lebih mahal. Direktur Indef Eni Sri Hartati menilai respon masyarakat melakukan panik baik ini merupakan hal yang lumrah. Pasalnya, masyarakat terserang dampak psikologis besar dari masuknya corona di Indonesia. Menurutnya, fenomena tersebut terjadi karena rakyat merasa kaget atas pengumuman masuknya virus corona ke Indonesia. Pengumuman tersebut cukup bertentangan dengan kepercayaan diri pemerintah bahwa virus corona belum masuk ke Indonesia. Pemerintah sendiri informasinya simpang siur. Tadinya optimis bilang zero corona karena iklim atau apa, tetapi tiba-tiba ada yang sudah terjangkit, kata ini. Dampak dari kejadian tersebut, kata ini, telah memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap kesiapan pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus corona. Ketidakpercayaan tersebut salah satunya ditunjukkan pada pengamanan pendeteksian virus di bandara. Kasus infeksi virus corona yang menimpa dua warga negara Indonesia kemarin membuat rakyat meragukan keakuratan teknologi yang dimiliki pemerintah untuk mendeteksi virus corona. Ketidakpercayaan itulah yang kemudian memicu kepanikan, panic buying, tambah juga memiliki dampak tersendiri bagi perekonomian, terutama bila dibiarkan terus berlarut. Pasalnya, panic buying akan membuat peningkatan permintaan secara tajam. Kenaikan permintaan tersebut berpotensi memicu kelangkaan barang yang bisa berakhir pada kenaikan harga. Dampak lain munculnya oknum yang sengaja memanfaatkan momentum atas kenaikan permintaan untuk
menggerek harga lebih tinggi dengan menyimpan stok barang. Hal tersebut dikhawatirkan dapat merusak harga barang di pasar dan menimbulkan goncangan terhadap pembelian barang. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.